Pernah dengar kalimat ini? Aku ingin pindah ke Meikarta. Tahun 2017 lalu, jargon ini muncul di mana-mana. Berbagai media, mulai dari televisi hingga koran. Jargon khas dengan pemasaran yang dikemas ciamik menarik rasa penasaran masyarakat. Siapa coba yang tak ingin merasakan hunian modern dengan berbagai fasilitas? Sayangnya, Meikarta kini tak seperti yang digambarkan dalam iklan komersial. Lantas seperti apa Meikarta saat ini? Mari kita bongkar. Meikarta merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT Mahkota Semesta Utama dari PT Lipo Cikarang Tbk. Sebuah anak usaha dari grup Lipo, proyek ini pertama kali dikenalkan pada 4 Mei 2017 lalu dengan nilai investasi mencapai 278 triliun rupiah. Meikarta disebut-sebut akan memiliki 100 buah gedung pencakar langit dengan ketinggian antara 54 sampai 46 lantai. Gedung-gedung ini kemudian akan dibagi untuk berbagai fasilitas. Sebanyak 250.000 unit difungsikan sebagai hunian, 10 hotel bintang 5, area perkantoran strata titel, pusat perbelanjaan, dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi. Tak hanya itu, Meikarta juga rencananya akan didukung dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti pusat kesehatan, tempat ibadah, sampai pusat pendidikan dengan penyelenggara dari dalam dan luar negeri. Dikasih tawaran hunian dengan fasilitas seperti ini, siapa sih yang tak tertarik? Untuk menyukseskan proyek Meikarta, Grup Lipo gencar melakukan promosi di hampir seluruh media massa. Iklan Meikarta membanjiri koran, televisi, hingga media sosial saat itu. Khusus untuk perumahan, Meikarta menargetkan segmen kelas menengah dengan harga 12,5 juta rupiah per meter persegi. Pihak pengembang menjanjikan penyelesaian tahap pertama proyek ini selesai dalam waktu 3 tahun. Sayangnya, mega proyek yang digadang-gadang akan menjadi kota modern ini tak semulus iklan yang beredar. 2 tahun setelah dikenalkan ke publik, Meikarta tersandung kasus korupsi. Kasus ini menyeret nama mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan mantan Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro. Neneng terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi karena menerima suap terkait proses perizinan Meikarta senilai 10,63 miliar rupiah dan 90.000 dolar Singapura. Pada Mei 2019, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 6 tahun pidana dan denda 250 juta rupiah pada Neneng Hasanah Yassin. Vonis ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa KPK, yakni selama 7 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah subside 4 bulan kurungan penjara. Kakaknya Neneng, 4 orang pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi yang merupakan anak buahnya pun dijatuhi vonis. Mereka dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Sementara Billy Sindoro mendapatkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 2 bulan kurungan penjara. Kasus korupsi bukanlah sandungan pertama yang menghambat realisasi pemukiman modern Meikarta. Mundur ke bulan Agustus 2017, pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat meminta pemberhentian sementara proyek ini karena permasalahan izin. Saat itu belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektar untuk lahan proyek Meikarta. Lalu pada tahun 2020, perusahaan pengembang Meikarta yakni PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU digugat pilot. Gugatan ini diajukan oleh PT Graha Mega Tritunggal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendati demikian, melalui Head of Public Relations-nya, Meikarta menepis kabar pilot ini, sementara pembangunan Meikarta saat itu telah mencapai tahap penyelesaian pemasangan atap atau topping off sebanyak 28 menara di Distrik 1. Proses serah terima pun dikatakan telah dilakukan sejak Maret 2020 hingga November 2020 dengan sebanyak 500 penghuni telah tinggal di apartemen Meikarta. Pernyataan ini seolah untuk menenangkan konsumen yang mulai resah dan gelisah. Kemudian pada Maret 2021, pihak pengembang mengklaim telah melakukan serah terima sebanyak kurang lebih 1.800 unit kepada pembeli. Proses serah terima yang dilakukan secara bertahap ini diperkirakan akan rampung pada tahun 2027. Dengan kata lain, konsumen baru bisa menempati apartemen mereka setelah menunggu 10 tahun. Keberhasilan mega proyek Meikarta kian diragukan dan menyisakan tanda tanya yang besar. Hal ini mendorong para konsumen Meikarta untuk berbondong-bondong menuntut hak yang selama ini terombang-ambing.
Mereka pun yang tergabung dalam perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta menuntut pengembalian dana atau refund pembelian unit apartemen Meikarta. Para konsumen ini tetap harus, bahkan dipaksa untuk terus membayar cicilan walaupun bentuk fisik apartemen belum terlihat. Padahal mereka dijanjikan serah terima unit apartemen dilakukan pada tahun 2019 hingga 2020. Konsumen yang tergabung dalam PKPKM ini pun melakukan aksi demo di depan Bank Nobu Plaza Semanggi dan menuntut pengembalian dana proyek Meikarta. Dalam orasinya, para konsumen mengemukakan keluh kesahnya. Mereka mengeluh karena hanya diberikan surat penegasan dan persetujuan pemesanan unit atau P3U beserta bukti pelunasan. Selain itu, Bank Nobu disebut-sebut selalu melakukan intimidasi dan memberikan surat peringatan. Bahkan ada konsumen yang mengaku dirinya ditawari relokasi ke unit lain, namun harga yang ditawarkan justru lebih tinggi. Sementara itu, konsumen dilarang melakukan mediasi dengan direksi secara beramai-ramai. Kuasa hukum Bank Nobu disebut meminta para debitur untuk melakukan mediasi perseorangan tanpa didampingi kuasa hukum. Hal ini membuat konsumen semakin geram, hingga pada akhirnya Bank Nobu bersedia untuk melakukan mediasi dengan para konsumen secara beramai-ramai dan didampingi oleh pengacara komunitas. Sayangnya, pihak konsumen belum mendapat informasi yang jelas perihal pengambilan dana di unit Meikarta. Pengamat properti Penangian, Simanung Khalid mengatakan bahwa pemilik perusahaan atau yang dalam hal ini dimaksudkan ke pihak yang terafiliasi dengan grup Lipo pasti mau melakukan mediasi dengan pembeli demi menjaga nama baik perusahaan. Di lain kesempatan, anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan bahwa belum ada pengaduan yang masuk di Ombudsman. Kendati demikian, pihaknya tetap membuka pintu bagi konsumen yang merasa dirugikan. Ketika ada pengaduan yang sudah masuk, Ombudsman akan melakukan pengecekan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab prahara ini. Lebih lanjut disampaikan oleh YK, pengawasan dan perencanaan proyek ini termasuk lemah. Seharusnya ada perencanaan yang lebih baik oleh pemerintah terkait kelayakan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan proyek. Terlebih karena Meikarta merupakan proyek ambisius yang menelan anggaran hingga 278 triliun rupiah. Saat launching, Grup Lipo menargetkan pembangunan 400.000 unit apartemen dengan segala fasilitas yang menggiurkan. Tapi nyatanya, hingga saat ini hanya terrealisasi 1.800 unit apartemen. Jadi wajar saja kalau para konsumen meminta ganti rugi kalau memang terbukti ada masalah di dalam proyek ini. Jika perusahaan tak dapat menuntaskan kewajibannya, maka perusahaan harus mengembalikan uang masyarakat. Setelah 5 tahun berjalan, publik semakin pesimis dengan keberhasilan proyek Meikarta. Mimpi para konsumen untuk pindah ke Meikarta perlahan pudar. Tapi pihak pengembang masih terus optimis dengan kemampuannya.